Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahratul Jannah, NIM E 2019-2099, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3 YIN Jember. Di video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan tertutup dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan ini sering disebut dengan sistem perekonomian 3 sektor yang merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah dalam suatu perekonomian. Dalam perekonomian 3 sektor, sektor luar negeri masih belum ada. Oleh karena itu, perekonomian ini dinamakan perekonomian tertutup. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi akan menimbulkan 3 arus baru dalam perekonomian, yaitu yang pertama arus pembayaran pajak, arus pengeluaran dari pemerintah, dan arus pembayaran dalam pemerintah. Rumah tangga konsumsi atau konsumen menerima pendapatan dari perusahaan dan pemerintah yang akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan membayar pajak kepada pemerintah. Perusahaan akan menerima pembayaran dari pemerintah dan konsumen atas barang dan jasa yang telah diproduksinya dan membayar biaya atas faktor produksi kepada konsumen serta membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah akan memperoleh pendapatan pajak dari konsumen dan perusahaan yang digunakan untuk membayar gaji atau upah kepada konsumen, membeli barang atau jasa dari perusahaan, dan pembayaran berupa transfer kepada rumah tangga konsumen guna restribusi pendapatan. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau dilambangkan dengan T, menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua adalah pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Pembayaran oleh sektor perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Sedangkan pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari 2 sumber, yaitu dari pembayaran gaji atau upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji atau upah oleh pemerintah. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga atau Y akan digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan. Yang pertama yaitu membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi atau C. Yang kedua adalah disimpan sebagai tabungan atau S. Dan yang terakhir adalah membayar pajak pendapatan rumah tangga atau T. Syarat keseimbangan dalam suatu perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasionalnya atau Y, yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat atau pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut meliputi 3 jenis perbelanjaan. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga atau C, investasi perusahaan atau I, dan pengeluaran pemerintah dalam membeli barang dan jasa atau G. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G, dan sedangkan pada tiap tingkat pendapatan nasional berlaku persamaan Y sama dengan C plus S plus T. Dengan demikian, apabila C dikurangi dari setiap ruas, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. Dalam perekonomian 3 sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Selanjutnya adalah pajak. Pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak yang lain. Salah satu contohnya yaitu adalah pajak impor. Biasanya pada akhirnya yang akan menanggung pajak tersebut adalah para konsumen. Bentuk-bentuk pajak pendapatan yang pertama yaitu pajak regresif. Sistem pajak yang presentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi.
Yang kedua adalah pajak proporsional, yaitu presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan. Yang ketiga adalah pajak progresif, yaitu sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Dengan adanya pajak ini akan menurunkan pendapatan disposable sebanyak pajak yang dipungut. Penurunan pendapatan disposable ini akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkan akan mengurangi kemampuan untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal. Dalam suatu perekonomian tertutup, yaitu perekonomian yang tidak menjalankan kegiatan perdagangan luar negeri, dua masalah makroekonomi yang utama adalah pengangguran dan inflasi. Dengan demikian, kebijakan fiskal memegang peranan yang cukup penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi ke arah tingkat yang dikehendaki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.